Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agung Priambodo, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK berbasis pesantren Subulul Huda Madiun. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Palembang. Pada video saya kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran dengan materi ceramah di kelas 11 PBS SMK BP Subulul Huda. Semoga video saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Masih pagi, saatnya semangat. Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang tidak sarapan? Tidak ada. Diusahakan kalau pagi harus Sarapan. Gimana kebersihannya? Sudah dibersihkan semua? Ada yang masih kotor, itu masih kotor. Terus saya mau periksa kerapiannya juga. Tapi, lah itu pecinya mana, Pak? Ketinggalan, Pak. Ketinggalan di mana? Sama ini sambil dikaji. Berhubung ini Irfan nggak bawa peci, ya yang laki-laki, maka akan ada sanksi supaya Pak di kemudian hari pakai peci. Saya hukum karena ini kotor sekali. Silakan dibersihkan ya, nggak pakai peci. Dibersihkan. Lah ini ada sampah-sampah ini. Ayo. Ini ya hukuman atau apa? Konsekuensi jika tidak menggunakan atribut secara lengkap. Itu dibersihkan lagi ini. Dibuang ke sana, dipilih, dicari lagi. Pala pakai peci terus ikhlas ya. Oh ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita berdoa dan setelah itu saya akan melihat kehadiran untuk pagi ini. Yang ada siapa, yang ada siapa. Oke, langsung saja saya panggil satu persatu ya untuk kehadiran pagi ini. Bahwa ada Centika kira dia. Oke, kita dalam kegiatan apapun, dalam hal apapun harus dua hal yang kita lakukan. Satu, berdoa secara sungguh-sungguh dan berusaha secara sungguh-sungguh. Dengan berdoa maka kita memasrahkan diri kita kepada Sang Pencipta. Sedangkan berusaha itu sebagai ikhtiar kita, sebagai berusaha kita untuk mendapatkan sesuatu. Tanpa adanya doa, ketika kalian mengandalkan otak dan tenaga kalian, maka kalian sombong. Kenapa kok sombong? Tidak melibatkan yang Maha Pencipta. Padahal yang menentukan segala sesuatu di dunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau hanya berdoa saja tanpa ada usaha dan bekerja, itu namanya bodoh. Jadi dua-duanya harus imbang. Gimana ini semangat untuk belajar pagi? Ada yang semangat, ada yang tidak, ada yang diam saja seperti biasa untuk menambah rasa semangat di dalam hati dan pikiran dan tenaga kita. Apa istilahnya? Iya, penyemangat kita. Masih ingat ya kita? Gimana? SMK? Bisa. SMK BP? SMK BP Subulul Huda. Luar biasa. Pertemuan kali ini adalah membahas bab keempat, yaitu bab Ceramah.
pelajari sebelumnya? Sudah. Yakin sudah? Betul. Kalau memang sudah belajar, coba kita bahas bersama. Kalau nanti kalian bisa menemukan definisinya, kemudian jenisnya dan lain-lain, berarti kalian benar-benar sudah belajar sebelumnya sebelum pertemuan kali ini. Dan sebelum itu dimulai, sebelumnya kita belajar apa sebelum ceramah? Masih ingat? Eksplanasi ya, alhamdulillah masih ingat. Jadi kita flashback ke bab sebelumnya yaitu mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Coba kasih contoh untuk fenomena sosial. Bullying temannya di sini. Kalau Farah itu malah dibully, tidak yang membuli. Biasanya siapa yang membuli? Bapak yang sakit kepala nggih. Boleh itu, bully itu dilarang. Keras tidak boleh, jangan sekali-kali. Nanti kalau ketahuan sama saya, tak kasih hadiah spesial. Apa? Olahraga fisik dan siraman rohani. Sekarang kita masuk ke inti bab, yaitu mengenai bab. Belum saya dan kalian belajar bersama. Di sini saya sebagai fasilitator untuk menemani kalian dalam. Oke, sebelum kita masuk ke inti pelajaran mengenai pengertian, jenisnya, definisi dan lain-lain, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan mempelajari ceramah itu apa. Di sini sudah saya tuliskan. Tujuan dari ceramah pertama adalah memberitahu atau informasi. Jadi ceramah itu memberitahu suatu hal, bisa pengetahuan, bisa informasi dan lain-lain. Itu tujuan pertama. Yang kedua, memengaruhi atau persuasi, yaitu ditujukan agar pendengar percaya, menyetujui apa, mengikuti ajakan si pembicara. Nah, di sini menarik ini. Ini ada kata mempengaruhi. Kita sering dengar orang mengatakan mempengaruhi, padahal itu salah. Yang betul adalah mempengaruhi. Kenapa ini kok mempengaruhi bukan mempengaruhi? Masih ada yang ingat? Karena ada hukum ketika kata yang berawal bentuk K, T, S dan P jika mendapatkan imbalan maka harus betul atau mempengaruhi. Kata dasarnya apa? Pengaruh. Awalnya P, jadi P-nya harus seperti itu ya. Nanti kalian bisa menganalisa juga harus bisa menyebutkan alasannya apa. Biasanya seperti itu. Ketiga, menghibur atau rekreatif. Itu tujuan dari ceramah. Saya lanjutkan yang selanjutnya yaitu pengertian ceramah. Ayo, ada yang masih ingat? Saya Pak. Iya, silakan. Ada. Ya, ceramah adalah bicara di depan umum dalam situasi tertentu. Betul. Ya, betul. Jadi ceramah itu adalah berbicara di hadapan umum untuk suatu hal tertentu dengan tujuan tertentu. Itu tepat sekali, tidak kurang. Yang kedua ada apa? Ada jenis. Jenis ceramah ada. Berapa ini ada? Bukan 3. Ada? Ya, ada 2. 1 jenis ceramah. 2 coba jelaskan ke saya apa itu ceramah. Pidato yang bertujuan untuk memberitahu informasi kepada khalayak umum. Iya. Yang kedua adalah ceramah khusus. Apa itu ceramah khusus? Ceramah khusus adalah
bagus adalah Pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada audiens tertentu atau khalayak tertentu. ya itu adalah ceramah. Yang lain bisa nggak? Insya Allah bisa dipelajari. Setelah itu ada apa lagi? Unsur. Unsur. Oke, berarti ini menunjukkan kalau kalian benar-benar mempelajari ini asrama yang masing-masing. Unsur-unsur ceramah. Satu ada Pencerahan. yang ketiga ada materi. Materi itu bab atau pembahasan yang didapat di ceramah. Dan yang terakhir ada metode ceramah. Ini agak sulit ini. Ada yang bisa. Kenapa itu metode ceramah? Saya Pak. Ya silakan ya sih, Pak. Metode ceramah itu ada 4. Yang pertama yaitu impromptu, yaitu Ya. metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya metode ini itu digunakan untuk penceramah yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Yang kedua yaitu menghafal, yaitu dengan persiapan kemudian menghafal. Terus yang ketiga membaca naskah, yaitu melakukan ceramah dengan naskah yang lengkap. Yang terakhir yaitu ekstemporan, yaitu dengan mencatat hal-hal yang penting atau pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Tepat sekali tepuk tangan. Belajar dengan maksimal. Oke, ada lagi apa selain itu? Ada media. Media itu apa saja? Bisa media televisi, radio, majalah, kemudian ada medsos. Sekarang ini yang trending, yang sering digunakan penceramah itu lewat medsos. Medianya selain datang kita secara langsung, bisa di YouTube, bisa di Instagram dan lain-lain. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Insya Allah sudah bisa, saya yakin semuanya sudah bisa. Kita lanjut ke kebahasaan dari ceramah. Kebahasaan dari ceramah. Bisa kebahasaannya. Coba satu kebahasaannya ada Menggunakan kalimat imperatif. Oke, kalimat imperatif apa? Saya Pak. Ya, silakan Rita. Apa? Kalimat perintah. Ya, kalimat perintah. Coba kasih tahu ke saya. Berikan contoh kalimat perintah yang kalian bisa. Silakan. Silakan mengambil barang-barang yang Anda butuhkan. Itu termasuk jenis perintah apa? Mengizinkan. Mengizinkan. Jadi kalimat perintah itu ada banyak. Ada perintah ajakan, perintah mengizinkan, kemudian ada kalimat perintah syarat, kemudian ada perintah biasa dan lain-lain. Itu di buku kalian, jadi kalian sudah saya tuliskan di situ ada kalian. Oh ya, tadi kita lupa satu yang belum kita pelajari mengenai struktur. Kelewatan tadi. Struktur ceramah itu ada 3, kemudian dikembangkan dari 3 itu ada bagian-bagian. Coba, ada nggak yang masih ingat yang dipelajari kemarin? Struktur ceramah itu apa saja dari 3 itu? Saya Pak. Ijen. Struktur ceramah ada 3. Ya. Pendahuluan, isi ceramah, dan penutup. Ya, pendahuluan ada pembuka dan penghayatan. Di pembuka ada salam pembuka, ucapan syukur sama ucapan penghormatan. Ya, betul. Di isi ceramah ada gagasan dan inti. Ya. Di inti ada pandangan umum atau ilustrasi dari penceramah. Tepat. Terus terakhir. Yang terakhir ada penutup yang isinya ada simpulan, ucapan permintaan maaf dan salam penutup. Salam betul. Tepat sekali itu. Kalian ceramah nanti tak dimanapun di sini kita belajar. Nanti ketika di rumah kalian ceramah
jangan lupa di akhir kalian ceramah di penutupan harus ada ucapan permintaan. Karena kadang ketika kita berbicara di hadapan orang lain, kemudian dengan semangat bergerak, kadang itu kita terpeleset apa hilang lidahnya. Kadang kita mengucapkan secara tidak sadar hal-hal yang membuat orang lain sakit hati. Kita tidak pernah tahu. Kadang mereka ada dia yang merasa tersinggung oleh ucapan kita, maka harus ada ucapan permintaan. Dan terakhir untuk dengan alhamdulillah untuk teori mengenai pengetahuan sudah selesai. Di KPB sudah ada contoh soal dan ada sebuah teks ceramah bisa dilihat, dan sekalian ini nanti saya putarkan video. Silakan dilihat, dianalisa juga. Ini contoh ceramah lomba juara 1. Rangkuman video ini sudah saya tuliskan dalam KPG kurang lebih sama persis. Dan ini nanti juga di dalamnya KPG kalian dikerjakan tiap kelompok ya. Nanti ada analisa struktur, strukturnya ada apa saja di bagian mana itu sudah saya buat per paragraf itu dan lain-lain. Nanti dilihat struktur pertama apa, kemudian menentukan
jenisnya. Kira-kira kalau dari ceramah tadi jenisnya apa? Khusus atau umum kira-kira? Umum khusus? Ceramah? Umum. Kenapa kok umum? Iya, itu bukan hanya sekedar ceramah agama Islam, bukan peringatan Islam dan lain-lain, tetapi ini mengenai wawasan kebangsaan kepada kita. Jadi ceramah itu bisa dinikmati oleh semua golongan yang ada di Indonesia. Entah itu agamanya Kristen, Islam, Buddha, dan yang lain-lain, semuanya bisa menikmati ceramah ini. Dari ras, orang Jawa, orang Madura, orang Batak, semuanya bisa. Jadi ini dikatakan jenisnya adalah jenis umum. Oke, silakan. Sudah membentuk kelompoknya masing-masing ya. Kelompok pertama, anak-anak kelompok pertama. Berapa anak kelompok pertama? Oh ya, dua sini. Dapat anak kelompok tiga. Kelompok empat, tiga anak. Yang satunya yang mana? Oh, gula ya. Oke. Silakan dilihat KTP-nya masing-masing, dikerjakan kepada analisa termasuk kebahasaan. Oke, kalau sudah nanti presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Sudah selesai? Alhamdulillah. Kalau sudah selesai, kelompok berapa yang ingin presentasi terlebih dahulu, yang mau maju, yang siap untuk tampil presentasi? Kelompok berapa? Oh iya, kelompok 1 sudah siap? Siap ya. Kelompok kelompok 4 silakan itu kelompok 4 presentasi. Kelompok yang lain diperhatikan, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, jika ingin mengkoreksi silakan dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil lomba jawaban kami. Saya yang bernama Cantika Dwi Astuti sebagai moderator, dan di samping saya sebelah kiri ada Ima Ibrahim Nasiah sebagai pemateri, dan ada Rizky Anissa sebagai narasumber. Satu pendahuluan ada di paragraf ke-1 dan ke-2. Yang kedua isi terdapat di paragraf 3 sampai 6. Ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan yang mau menanggapi. Ya Pak. Irfan dari kelompok 3. Oh ya, coba apa yang ditanyakan ke kelompok 4. Contoh teks dalam ceramah LKPD selain kalimat imperatif ada kebahasaan apa lagi? Ada kalimat teknis atau peristilahan, contohnya NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik. Iya, betul sekali, tepat sekali. NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mengenai pengetahuan dari ceramah, pengetahuan untuk KD pengetahuan, sekarang KD keterampilan. Berarti itu kita praktek membuat teks ceramah, kemudian nanti menampilkan, kita belajar untuk ceramah. Tugasnya sudah dibuat teks ceramahnya. Sudah. Ini bisa saya lihat, saya baca satu persatu. Alhamdulillah kata-kata sudah bagus, walaupun ada 1-2 anak itu yang kurang maksimal ketika membuat teks ceramah. Nggak tahu saya rasanya kenapa, tapi saya yakin sebenarnya bisa. Mungkin banyak tugas di sekolah dan di pondok atau nggak tahu gimana tak nggak maksimal kita membuat teksnya. Banyak kan tugas apa di pondok hafalan. Lain kali nanti diatur waktunya ya, supaya bisa mengerjakan dengan maksimal. Oke.
kurang lebih ketika kita ceramah yang jelas harus diperhatikan adalah mimik wajah. Jadi ketika kalian berbicara yang temanya membahagiakan, jangan sampai kalian cemberut. Itu bahagia kalau wajah kalian gini. Sebaliknya menggebu-gebu tapi malah ketawa. Kita sebagai generasi muda seperti itu. Kita sebagai generasi muda maka kita harus jadi harus berapa gestur tubuh, mimik wajah, intonasi suara. Saya beri contoh sampai ini emosi nadanya. Wah, ini orang kau tonton gitu, oke. Ada gestur tubuh, ada intonasi keras, tinggi keras, kemudian ekspresi wajahnya seperti itu. Untuk pembukaan salam saya yakin sampai sudah bisa di pondok sudah terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya para kiai yang ulama itu nadanya pelan karena mereka paham ayat sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasanya para alim ulama. Tapi kalian sebagai pelajar generasi muda itu masalah. Salamnya seperti ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu dan seterusnya seperti itu. Kita belajar dari Bung Karno. Bung Karno itu seorang presiden. Dia seorang orator, seorang penceramah, kita pidato yang hebat. Gimana cara beliau berlatih? Beliau sebelum pidato di hadapan ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia, beliau latihannya di mana? Di sawah dan di belakang rumah di lapangan dengan teriaknya sendiri. Ketika dia di ladang, ada banyak sekali pohon-pohon ketela. Dan dia menganggap bahwa mereka adalah manusia. Dia berbicara ulang-ulangi itu, menganggap ketela itu pohon ketela itu sebagai rakyat hidup. Kemudian ketika beliau benar-benar ceramah di hadapan orang banyak sekali ribuan orang di depan, supaya tidak nervous, tidak ceramah, orang yang sekian banyak itu dianggap sebagai pohon ketela. Itu hanya pohon. Jadi rasa malunya, rasa was-wasnya itu hilang. Seperti ketika kalian nyanyi di kamar mandi kan Bu gede. Bu gede sekali nyanyi itu di kamar mandi sama joget seperti ini. Oke, seperti itu. Tapi ketika nanti dilihat orang banyak belum tentu seperti itu. Nah, gimana caranya supaya tidak nervous? Pede ya seperti tadi. Anggap tidak ada orang, anggap semua pohon ketela. Atau anggap semua kambing atau apapun dia supaya hilang. Ayo siapa yang mau masuk duluan silakan. Yesi siap. Yes siap. Oke, tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wal laila rahatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala kulli
Anda Jessica. Siapa yang mau maju lagi mau tampil? Saya, Pak. Cantika. Oke, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ceramah saya sangat puas sekali bisa berjalan dengan baik dari segi pengetahuan dan juga yang lain. Pengetahuan, keterampilan juga bagus. Sebelum saya mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Karena ada tes, sekarang harus ada pos tesnya, pasti yang tertera. Tadi saya perhatikan, silakan isi individu. Setelah selesai isi ada beberapa pertanyaan itu dikumpulkan ke saya. Demikian pertemuan kita mengenai bab ceramah. Apa yang sudah kita pelajari, diingat, dipelajari setiap saat dibutuhkan. Nanti kalian akan tetap ingat dan bisa. Baiklah, saya akhiri. Tetapi sebelum saya akhiri, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita mengenai teks ceramah. Saya Pak. Ya, baik nih. Apalagi simpulannya kira-kira? Ceramah merupakan komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi memberitahu masyarakat umum tentang suatu hal. Tentang suatu hal, ya. Itu kurang lebih seperti itu. Kesimpulan kita mempelajari ceramah sebagai sarana komunikasi dan ternyata tidak sulit juga untuk dipelajari. Yang penting kita serius, kita punya niat. Dan yang paling penting adalah mental. Kalau mentalnya sudah bagus, insya Allah itu sudah ketika kalian sana. Oke, postnya sudah selesai. Dikumpulkan ya. Kalau sudah, baiklah, mari kita tutup. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya ini nanti setelah ceramah ada kita mempelajari bab mengenai buku. Jangan lupa seperti biasanya dipelajari terlebih dahulu. Nanti ketika pembelajaran kita belajar bersama. Hanya jawab kalau ada yang tidak bisa, nanti ada temannya yang bisa. Kalau temannya bisa nanti saya itu pelajari biasanya. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf jika mungkin ada kata-kata saya atau kata saya yang secara tidak sengaja menyinggung perasaan kalian. Oke, semua kita di sini belajar. Kurang lebihnya seperti itu. Saya cukupkan. Marilah kita tutup dengan beberapa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.